Hai teman-teman, hari ini aku akan ngobrol-ngobrol sama sahabat aku yang sudah kenal lama banget. Nah memang kita pekerjaannya sama di dunia fashion. Nah ada Sebastian Gunawan sebagai fashion designer atau perancang busana. Dan juga Rinaldi Ayunardi, itu dia spesialis untuk desain aksesoris yang kita bilang adalah aksesoris designer. Dan satu lagi teman aku adalah Hesi, editor-in-chief dari The Editors Club Indonesia. Nah mau ngobrol apa? Of course, kita akan ngobrol seputar fashion dan juga profesi mereka masing-masing, ya. Dari mulai kehidupannya sampai ke pekerjaannya. Nanti teman-teman juga akan bisa tahu kira-kira tips dan masukan dari mereka kira-kira apa ya kalau misalkan teman-teman ingin menjadi seperti kayak mereka. Tapi sebelum lihat tayangan video berikut ini, jangan lupa subscribe, like, share paling penting, dan komen juga. Oke, yuk kita masuk. Hai. Oh, ternyata dia nggak ngaret-ngaret banget loh. Nggak ngaret-ngaret banget tapi 1,5 jam ya. Gue terlambat ya? Gue terlambat ya? Jam lu pakai jam mana nih? Menurut Anda? Telat sih, harusnya kan 2:30 apa 2:30 ya? Iya. Pokoknya anyway gue udah di sini sekarang ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Hai teman-teman, sekarang aku sudah bersama dengan sahabat-sahabat aku. Ini sahabatnya benar-benar sahabat ya, bukan main-main nggak sahabat, ini benar-benar sahabat. Sahabat di luar pekerjaan dan sahabat juga di dalam pekerjaan, bener nggak? Benar. Ya. Setuju. Iya deh. Kalau bisa di Maksudnya apa? Maksa dia maksa. Gak harus beda, gua harus beda. iya, oke ya, saya beda. Kita harus berbeda-beda karena memang kita berbeda-beda kan ya. Beda tapi bersatu. Nah, ya kan? Ayo yang lagi. ya, yang lucunya kita memang bekerja samanya tuh udah lama banget. Nih ya teman, Ditarik pakai traktor. Seba pertama kali datang ke Indonesia setelah sekolah di luar negeri untuk sekolah desain. Iya. Datang ke Indonesia terus udah gitu langsung fashion show pertama aku yang pegang. Betul. Gitu. Yung waktu pertama kali bikin fashion show Waktu show di mana ya? Grand Hyatt? Grand Hyatt pertama kali waktu itu saya mendapat kehormatan banget ini Yung pertama kali bikin show show tunggal langsung aku yang pegang gitu langsung. Aduh rasanya kayaknya udah nggak, teman-teman tahu lah ya pokoknya kalau kita melakukan sesuatu yang kayaknya ditunggu-tunggu ditawarin tuh langsung kejadian. Nah udah berarti kan pertemanannya dalam pekerjaan juga lama. Kenapa? Gue tahu lu. Kenapa tahu gue? Di TV. Di TV. Tapi lu gak tahu gue. TV lo bahasanya TV TV lo. itu kan dulu. Iya, Jadi Belum ada YouTube. boleh dong cerita. Boleh. Nari-nari atas panggung. Oh iya boleh. Di TV gitu. Di TV, iya. Oke keren. Akhirnya ketemu juga di panggung fashion. Iya. Fashion. Iya. Gitu. Dan kalau Hesi juga aku kenalnya udah lama. Nggak apa-apa disebutin majalah yang dulu ya. Iya, Long time ago. Pokoknya salah satu majalah fashion lifestyle ya. Nasional zaman Ya, dulu ya. Terus ya gitu sampai akhirnya sekarang digital magazine ya. Dan aku adalah salah satu koreografer yang pertama kali diinterview oleh majalah ini. Membuatmu menangis. Iya, yang membuat aku menangis ya. tahunnya. Nah, ini pertemanannya benar-benar pertemanan yang di luar pekerjaan dan di dalam pekerjaan. Dan kita kan selalu kalau di luar pekerjaan benar-benar berteman. Tapi kalau udah mulai masuk ke pekerjaan, we are strictly profesional. Yes. Jadi ini teman-teman aku ini adalah kalau misalkan dalam pekerjaan itu adalah they are my boss gitu. Jadi intinya adalah ini teman-teman dan sahabat-sahabat aku ini adalah kita berprofesi sama semua di dunia fashion ya. Jadi ini obrolan hari ini nih, obrolan sekarang itu pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya lebih kayak discuss nih sama teman-teman gue ini ya. Serius nggak? Serius. Jangan terlalu serius juga. Pokoknya jangan terlalu serius tapi Signifikan gitu ya. signifikan kayak ada edukasi, bisa share sama teman-teman juga ya sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi sebelum ngobrol-ngobrol, jadi ini adalah Sebastian Gunawan, Halo. fashion designer, Rinaldi Ayunardi, Siapa yang udah aksesoris kenal? designer yang biasa dipanggil Yung. Hesi adalah editor-in-chief di Editors Club Indonesia. Yes. Betul? Halo. Nah.
Nah sekarang gue mau tanya Mas Seba nih Seb. Oke. Ya. Apa Kalau tuh? orang nanya kan pasti udah tahu pertanyaannya biasa tuh, prosesnya jadi desainer, udah biasa lah gitu ya. Nah sekarang gue mau tanya sama lu adalah, apa sih yang bikin lo tertarik untuk menjadi seorang fashion designer? Sebenarnya ceritanya ini agak panjang nih. Berbalik ke waktu ketika saya masih sangat muda gitu ya. Jadi ketika saya masih kecil, saya juga nggak ngerti sih exactly what the meaning of the fashion. Gue mesti mengatakan bahasa ini karena ada fashion editor. Oke. Jadi kan masih muda banget, maksudnya sekitar mungkin umur 9 atau 10 gitu ya. Atau mungkin lah 9. Aku sadar bahwa aku sangat pemerhati ketika ibu atau kakak perempuan saya itu pulang dari salon. Ketika mereka ingin pergi ke undangan atau ke suatu acara. Saya melihat attitude atau gerak-gerik mereka itu seakan menjadi seseorang yang beda sebelum mereka tuh pulang dari salon. Atau ketika mereka sudah siap untuk pergi ke sebuah acara. Yang membuat saya menarik adalah kenapa mereka begitu mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang lain. Ketika mereka pulang dari salon udah rambut berbeda. Ketika mereka make up, pilih baju bisa ganti 2-3 kali. Ketika dia menemukan yang pas, mereka tuh kayak so confident and they are so happy. Tapi masih terlalu kecil untuk mengerti kata-kata confidence mungkin ya. Jadi saya cuma melihat kenapa ya kakak gue sama mami gue tuh so happy gitu loh when they looks totally different than the daily buat di mata saya sebagai anak kecil. Tapi they looks more beautiful. Sometimes I don't understand gitu loh. Maksudnya kok lucu ya dia orang pakai sepatu setinggi itu, pakai baju kayak begini ketat. Kalau mami lagi pakai kebaya, kayaknya tuh baju kayaknya ketat banget kok. Tapi dia so happy gitu, kayaknya nggak nyaman tapi happy, but they feel pretty. Nah dari situ gue memperhatikan ternyata tuh it's like a magic ya. Why put the effort gitu kan? Yeah, why you put the effort to become somebody, but they are happy. Nah itu gue mempertanyakan terus sampai karena sering memperhatikan mereka, akhirnya aku juga jadi mengembangkan dari penglihatan saya ke kertas. Jadi saya suka menggambar-gambar wanita dengan bajunya yang macam-macam, dengan gaya rambut, dengan make up-annya gitu loh. Jadi saya lihat iya ya, ternyata kalau gambar orang mukanya diginiin atau dikasih warna begini akan berubah seperti ini. Dengan bentuk baju kayak begini, siluet seperti ini, bentuk wanita itu akan jadi berubah seperti ini. Nah, jadi itu tergali terus sampai saya akhirnya duduk di bangku SMP. Saya akhirnya mulai mengerti, oh ini kayaknya fashion nih. Nah, akhirnya saya masuk tuh sekolah di Susan Budiarjo. Waktu saya SMP 3. Nah, terus setelah itu saya memperdalam lagi, setelah lulus SMA, baru saya lanjutkan di LA, di FIDM. Dan setelah dari sana saya selesai, saya baru masuk lagi ke Marangoni di Milan. Yang dimana setelah pulang akhirnya saya juga jadi lebih matang mengerti bahwa fashion itu sebenarnya yang membuat saya menarik adalah perubahannya. Proses orang itu berubah. Kreativitas kita sebagai desainer tentu akan dinilai oleh si pemakai atau oleh orang yang melihat. Tapi kepuasan dari saya adalah ketika saya giving a touch of my imagination to other people and it become a magic to me. I see. So that inspiring me. Then you love your professions of course until now gitu kan. Because it's just like it's like a trigger every time. Apalagi when you meet a customer who trusts you so much, it's like you playing a magic things to them. Kayak mungkin sama aja kayak Hesti juga ketika you write something yang mengkreasikan dengan kata-kata kamu gitu. Ketika kamu dipercayakan dan dilepas, exactly, the vision is there, and the magic of the words is put it on the paper, and it's become the story. But the story of my imagination, it's on the clothes, maybe yung di aksesoris gitu. Jadi the process dari orangnya itu berubah, ketika orang itu mempunyai self confidence, penampilannya berubah, kecantikannya berubah. Kata-kata Seba Magic tuh strong banget. Iya, I think in every works, even though kayak Caca juga sekarang dengan begini kan, ketika banyak orang yang akhirnya memfollow dan mengsubscribe YouTube-nya Panca,
Akhirnya dengan acara ini kan it's like a magic kan, kayak tadi Caca bilang, maksudnya nggak disangka-sangka totalnya udah mulai banyak gitu followernya. Sekarang lanjut ke Yung Yung dulu. Ya. Namanya Rinaldi Ayunardi, tapi yang biasa aku panggil Yung Yung. Ya. Gitu. Yung and Yang. Ini ada yang menarik banget nih ya buat gue nih tentang profesinya Yung Yung nih, aksesoris designer atau desainer aksesoris. Nah, yang gue pengen tanya adalah pada waktu lo start dulu awalnya, ini kan nggak semua orang ya, hampir rata-rata nggak semua orang mau untuk konsentrasi ke spesialis desain untuk aksesoris. Begitu. Yang menurut gue ini kayaknya lumayan susah gitu ya. Kalau secara general, kalau desain kayak Seba, orang sekolah, banyak banget yang sekolah. Tapi kan kalau Yung Yung kan bisa dibilang nggak ada sekolahnya. Otodidak gitu ya. dia. Otodidak, sama kayak aku. Gitu. Betul, ini otodidak. Nah, apa yang waktu itu membuat Yung Yung kayaknya gue mau tetap jadi fashion desain khusus buat aksesoris yang pada waktu itu bisa dibilang nih ya, bisa dibilang kan nggak ngerti pasarnya kemana, apanya kemana. Biasanya kan banyak orang yang mendesain atas nama label atau brand. Tapi kan Yung Yung at the end akhirnya memakai label dan brandnya adalah nama sendiri. Nama sendiri, betul. Nah itu apa sih dulu kayak yang memotivasi Yung Yung sampai akhirnya nggak gue bisa gitu? Oke, panjang juga ceritanya. Panjang ya. Sejarah. Ya. Jadi, aku lulus SMA. Ya, boleh dibilang nggak pernah saya mimpiin. Nggak pernah mencita-citakan. Ya kan? Atau menghobikan. Ya memang kesadaran hidup zaman dulu papa mama, ya kan? Apalagi lingkungannya tidak namanya fashion. Sama sekali. Dan di era itu kan 25 tahun yang lalu itu kan ya sangat minim banget ya untuk mengenal fashion ya. Wah, lu mainnya sama anak-anak Dunia fashion. beda. Tapi kan kamu Dunia mainnya sama anak beda. fashion. Belum. Bohong. Salon saya Gua salon. buka, gua Salon. buka kartunya. Salon. Enggak, memang benar kan ya main tapi dengan teman-teman yang di salon ya kan melihat juga kecantikan seperti halnya ke salon, oh ini rambutnya bisa rapi segini, oh bajunya seperti ini. Memang tapi pengetahuan untuk fashion sejauh sekarang ini Bang enggak gitu loh, ya kan? Jadi mungkin dari papa mama juga. Mama dulu pernah ngajar murid itu bikin bunga dari kertas krep. Iya, benar. Ya kan? Oke. Papa dulu usaha wira swasta bikin tas dari kulit, ya kan? Nah, mungkin dari situ. Tapi aku juga nggak ngerti. Jadi lulus SMA, memang saya nggak pernah kayaknya menghayalkan atau tahu benar-benar itu fashion. Tapi ya memang dunia keglamoran malam hari. Itu yang Melihat membikin iya teman-teman jadi yang sesuatu tuh ya? senior Iya. ya mereka tuh dandannya ya ampun keren banget, ke disco aja udah keren, kayak top bisa nyala apa sih, oh kan lucu banget ya, oh. Nah dari situ baru ih keren banget ya, aku berusaha follow. ya. Nah pas perjalanan udah lulus SMA, saya kerja di salah satu perusahaan swasta. Ya malam hari ya biasalah ya kehidupan glamor. Iya. Ya ketemulah teman-teman ya di mana mereka di bidang salon ya, di bidang Iya. fashion juga. Jadi mengenal akhirnya ngobrol-ngobrol ya memang almarhum Kim Tong. Almarhum Kim Tong. Oh, gua tahu itu. Tahu kan? Tahu dong, Iya, tahu. Nah, dia yang kali pertama membuka mata saya sebuah tiara. Oh, dari situ Ya, ternyata. tapi dari tiara ini juga aku cuman hanya nggak desain ya, Oh, ya. nggak desain, cuman hanya nawarin lah ke Koko, nawarin ke Didi, ke Mbak Susan Budiarjo, teman-teman. Jadi aku sebagai marketing gitu. Oke. Ke pabrik juga nggak pernah ya, cuman hanya menawarkan marketing. menjual. Ya. Ya, menjual apa yang sudah ada yang dibawakan oleh almarhum Kim Tong. Ya. Bersama teman-temannya mereka ya. Jadi dari situ crown oke. Tapi saya juga nggak jauh mengerti crown ini ya udah berpengantin. Tapi saya nggak mengikuti proses. Apa kegunaannya lebih jauh lagi karena kan minim banget informasinya. Ya. Nah berdasarkan bersama teman-teman ini adalah guru-guru kakakku ini, sama Didi juga ya banyak belajar mengenai fashion. Saya ingat ya karena dulu fashion itu kan belum terlalu berkembang. Ya,
fashion desainer untuk gaun pengantin juga ya, belum ya, tapi di dunia kota itu udah ada ya. Nah, dia mainnya di sana. Tapi crown ini kan satu dimiliki tapi bisa disewakan berkali-kali. Nah, itu akhirnya mundurkan diri. Cuman setengah tahun. Benar. Setengah tahun saya mundurkan diri bahwa saya ngaku bahwa saya nggak enak lah, nggak mau makan gaji buta. Bahwa dia sendiri aja, maaf saya bilang, kok Kim Tong, Ya. kau sendiri beli berapa banyak dari saya, meskipun ini miliknya dia. Bagaimana saya bisa menjual lebih banyak lagi gitu loh. Jadi akhirnya ngundurin diri. Iya. Nah, kemana lagi aku nggak tahu nih. Akhirnya saya bantu kakak saya di elektronik. Nah, itu saya juga nggak ngerti karena kan nggak tahu bisa sampai hari ini tangan ini yang tangan ini iseng aja sih. Kotak-kotak kok jadi crown? Kita udah lost contact at that time. Iya kan udah selesai kan kita lost. Karena jadi kan saya dia udah kerja. nggak jadi salesperson Nggak untuk jadi. crown. Iya. Jadi saya kerja sama kakakku segala macam, ya udah kita nggak pernah ketemu lagi. Pas ketemu-temunya saya itu memberanikan diri ya, Iya. membawa sebuah karya tiara. Di mana tiara itu boleh dibilang saya eksperimen sendiri Betul. ya. You made Ya. it yourself Yes, gitu. Dia dari sendiri nol. nol. Dari nol. Jadi nol. Jadi banyak yang bertanya pada saya apa yang sulit saat yang selama berkarya sih. Saya bilang paling sulit tidak disadari oleh saya itu adalah saat pertama, di mana dari zero become something ya. Ya. Ya dari nggak ada Prosesnya ya. prosesnya. Jadi itu aku eksperimen. Sendiri Aku dia. juga ngerti Cak. Aku nggak ngerti kenapa aku mau lakukan. Tapi itu mungkin dorongan terus aku semakin penasaran untuk menciptakan sesuatu. Aku juga nggak tahu payet. Ya benar. Ya kan bahannya kan akrilik, Akrilik, benang, sama jarum, jangan pernah pegang. Iya kan, pahit baju, aku juga nggak tahu. kawat. Oh kawat, bener. Iya kan. Jadi searching bahannya dengan ketidaktahuan saya melihat dan belajar. Eksperimen, akhirnya beranikan diri. Pertama saya kasih lihat kok ya. Iya. Kau mesti ingat kalimat loh. Ih lucu nih, ringan katanya, sesuatu yang baru. Benar, aku ingat itu. Itu yang membuat saya juga semakin semangat. Nah dari situ proses, di mana ada dukungan. Ya dari situ saya banyak belajar, support dari Koko, dari Didi, segala macam, membuat semakin yakin bahwa aku boleh mencoba ini. Aku boleh menjalankan ini. Aku boleh melanjutkannya, bereksperimen, memberanikan diri, mengambil ini adalah menjadi bagian hidup saya. Sampai saya beranikan diri untuk ngomong dengan kakak saya bahwa saya mau ngundurin diri gitu loh. Nah dari situ terus berkembang bikin tiara. Pas itu akhirnya kok nggak salah kamu ya, Koko ya. Yung bikin fashion dong gitu. Yang fashionnya apa sih? Masih nanya gue. Fashion itu seperti apa gitu loh. Oh fashion itu more colorful. Iya. Aku inget banget, Yung itu orang yang walaupun otodidak, tapi dia pede, tapi dia orang yang sangat pemerhati dan juga mau belajar. Jadi ketika aku kasih ide, saya sebagai desainer cuma bilang, Yung coba deh bikin kipas, Yung bikin dah hairpiece yang bentuknya begini, Yung bikin kayak begini deh, mungkin pakai ini, pakai itu. Dia cuma jawab, iya. Terus iya, dan selalu iya, ya kan? Praktek. Dan praktek. Walaupun datang ntar gue agak, It's a process tapi. iya, tapi gue belajar, saya belajar. That's the key of his success. Gue agree itu. Iya, I Agree. think in everybody of Iya. us kan, we did Iya, that iya, gitu iya, loh. Tapi benar. makanya mungkin di sini juga yang gue suka dari Yung bahwa dia mau gitu loh, mau mencoba. Jadi about kayak apa yang tadi saya bilang bahwa that's the key mungkin kenapa sekarang brand Rinaldi ini bisa mendunia. I think that's the key of success kalau Exactly. di mata kita. Karena memang ada proses di mana Yung menjadi brand yang absorb, mau menerima sehingga dia punya sebuah wadah di mana dia menentukan. Dia menerima banyak sekali masukan orang and then he decides, ini yang gue, ini gue nggak mau. Kalau saya melihat banyak sekali orang-orang yang ingin terjun ke dunia fashion dan gagal di tengah jalan karena dia terlalu dini untuk menentukan, oh gue nggak gitu. Ya kan, dia mau jualan barang, ketika kita menasehati, kamu harus begini-begini, oh gua nggak gitu. Nggak bisa, lo baru bisa ngomong, oh gua nggak gitu, nanti gitu. Lo baru bisa bikin lukisan seret, cuman gambar cat warna biru, set, lo jual dengan harga 500 miliar, nanti. Nggak bisa lo lulus sekolah bilang seret,
Benar. Betul. Benar. Gitu. Proses. Itu gue banget juga begitu. Kita ada masanya kita mendengar dibilang orang jelek, and then kita nge-build karakter kita menjadi orang yang kuat, ya kan? Bagaimana we deal with haters, bagaimana kita diinjak and then we betul. get up, bagaimana kita Jatuh bangunnya menyaring, ya. menyaring apa yang mencoba untuk menghancurkan kita, we build ourselves back, dan kita tetap ada di certain level. Bagus kalau dilihat orang tinggi, itu adalah proses semua yang ada harganya. Iya. Gitu. Betul, Iya, betul, iya. betul. Iya. Dan yang menarik juga, ini kurang lebih ya teman-teman, Sama kayaknya Caca juga deh. Yung ini mirip kayak gue, gitu kan gue nggak sekolah. Betul. Everything kayak learning by doing. Ya. Apa yang gue buat sekarang itu I've been through with all this experience and experiments juga gitu, kayak makanya tertarik banget dengan ceritanya Yung itu kurang lebih mirip sebenarnya Ya, sama gue. Kenapa gue menjadi seorang fashion choreographer? Karena awalnya tuh gue seneng ngatur-ngatur model, gue seneng banget ngatur-ngatur model. But back again, akhirnya gue punya background kan, dulunya penari, model, dan akhirnya itu yang membuat kaya akan pengetahuan untuk menjadi seorang fashion choreographer Tapi kayaknya kan. lu nggak cuman hanya punya background, tapi lu juga punya imagination kalau aku Iya. bilang sih, kalau Panca. Maksudnya juga dia langsung, Sep gue lihat dulu dong bajunya kayak apa, lu mau panggungnya kayak gimana, ntar lightingnya gue maunya kayak begini, ntar model pertama keluarnya kayak begini. Jadi dia nggak hanya mengatur model kayak agency modeling yang mengatur-ngatur model punya schedule, tapi dia punya imajinasi gitu loh. Ditambah lagi kalau saya tambahin, Panca punya work ethic yang Exactly. Sama Yung juga. Tadi seperti Hesi bilang kan, semua kita kan kayak learning by doing proses. Jadi kayak Seba juga mempelajari ini sampai bisa jadi kayak begini, Yung mempelajari ini sampai bisa jadi kayak Banyak begini. saya pelajari. Gue juga demikian. Nah, ini pertanyaan yang jarang ditanya nih, makanya gue pengen banget ngobrol sama Hesi di sini. juga pengen Ya. tahu nih. Ini baru pertama kali gue mengundang Hesi untuk ngobrol tentang profesinya Hesi nih, ya. Ini jarang banget yang benar-benar ingin menjadi profesi seperti Hesi ini, fashion editor, ya, atau editor in chief di satu majalah seperti kayak gitu kan. Apa sih yang membuat lo tertarik? Maksudnya kan susah ya nulis gitu, mikir ini aduh nulis Terus lagi ngediting mikir, tulisan terus orang-orang. editing tulisan ini. Kalau kita kan bikin show, gue sama lo langsung oh ini begini, oh ya langsung imajinasi Direct bikin gitu ya tak kita tak tak. ya, Lo misalkan aksesoris gini tak tak tak. Ini kan susah ya, menurut gue imajinasi lo itu jadi kayak lebih skupnya jadi lebih besar gitu. Nah ini apa yang membuat lo pertama tertarik waktu itu? Terus udah gitu kedua adalah apa sih kerjanya seorang editor in chief gitu? menurut gue pengertian kata editor itu sendiri it's really tidak dapat dipahami secara murni ya menurut gue. Edit is a really strong word. Each and every people itu sebenarnya mengedit dirinya sendiri. Seorang editor mengedit keadaan. Iya. Ya kan? Tanggung jawabnya luar biasa besar. When people berhasil bilang saya fashion editor, they edit fashion. Can you imagine people mengedit fashion? Kalau netizen julid bilang siapa lu mengedit fashion? Iya. Ya kan? Apalagi si ada fashion editor, beauty editor, art editor apa segala macam. And then they have superiornya editor in chief. Iya. They all report to her. Gitu Yeah. kan? Which is that's where I'm standing. Yeah. Gitu ya. It's a huge responsibility. Nah, jadi betapa menariknya pekerjaan seorang editor di masa itu, tapi seketika berubah. Kira-kira 5 tahunan yang lalu ketika print itu shift ke digital. Betul. Banyak sekali, dan ini juga it hit hard di terasa juga di Indonesia. Banyak title-title majalah yang tutup, banyak rekan-rekan editor yang sudah bertahan lama kehilangan platformnya. Orang-orang terbaik di majalah yang udah kayak lama banget akhirnya nggak punya pekerjaan. That's why saat itu saya berinisiatif untuk menggabungkan orang-orang terbaik
yang bekerja di media Indonesia bersatu, hence the name di Editors Club Indonesia. Saat itu yang terjadi adalah dengan network yang saya miliki, itu sudah punya kunci untuk membangun editorial yang kredibel. Waktu itu tuh lesu banget, karena kita hanya menulis siapa yang bayar kita. Brand apa yang bayar, kita terpaksa harus nulis sesuatu yang dikontrol. Gitu, jadi Nggak real ya? nggak real. Kalau tugasnya editor, tadi yang Panca tanya, tugasnya editor in chief itu apa? Segala sesuatu yang keluar itu semua harus melalui editor in chief. Makanya seorang editor in chief itu kembali lagi harus menguasai semuanya, harus bisa nulis titik koma semuanya, harus bisa. Gambar, texture, cara berpikir, tapi di atas segala-galanya harus punya leadership. Dia harus tahu mengencourage tim. Saya selalu bilang sama tim, tugasnya leader itu cuma satu, mensukseskan kalian. Karena kalau kalian sukses, otomatis saya akan sukses. Exactly. That's it. Kalian harus bersinar, karena otomatis kita akan bersinar. Gitu ya. Iya. Leader kan cuma itu aja. Gitu. Kalau leader berusaha cuma iniin kita, itu adalah the easiest way to fail. That's it. Gitu sih. Oke. Berat banget sih. Berat banget. Ya, ini baru bertanggung denger loh gua jawab sekarang, dengan ini tanggung jawabnya tulisannya, benar-benar berat. Bertanggung jawab dengan desainer, dengan hasilnya segala macam. Sebenarnya Maksudnya dia semua mengungkapkan, sih, dia karena semuanya. mengungkapkan, Iya, membuat itu lebih indah dan lebih indah lagi. Dan lebih real. Bercerita dengan tulisan Story dan itu loh. penampilan, Iya. dari foto segala macam. Ya itu kan harus membuat yang indah, apa yang dicintai, ya kan? Iya. Memang kalau setengah hati ya mau gimana lagi. Tapi kalau apa yang dicintai itu diungkapkan pasti lebih jauh lagi gitu loh. Ini sebagai editor tuh hubungannya ke para desainer tuh gimana? Saya duluan boleh ya? Boleh. Boleh dong. Jadi kalau ini sebenarnya juga sudah berevolusi hubungannya. Kalau zaman dulu desainer memang sangat bergantung dengan editor, sangat bergantung. Ya. Karena medianya hanya majalah. Iya. Kalau zaman sekarang enggak terlalu butuh sebenarnya, karena mereka udah independen. The world is in our hands sendiri Exactly. gitu. Mereka bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, nggak perlu juga gitu ya. Tapi memang tidak pernah salah untuk bersama-sama, Betul, ya saya kan? agree. Karena at the end, I think in each of us, they have their own value. Betul. Iya. So if I connect with Yung, so we're gonna add more value. If I connect to ST, ST have another value. Yeah. So the value is not more like one value, it's gonna be two value at the same time, Iya. Bigger, right? Yeah. bigger and better. Yeah. Jadi sekarang tuh udah benar-benar hubungannya lebih kayak deket ya. Iya. Jadi kayak udah nggak ada border. Kalau dulu kan masih ya bisa dibilang tadi kan seperti Hasin bilang kan desainer tergantung sama editor. Kalau Lebih saling membutuhkan ya. Nah, Sebenarnya saya agree banget harus ada editor segala macam gitu. Karena kan kita bidangnya beda-beda. Beda-beda. Ya. Exactly. Bagaimana menciptakan, kalau kita kan menciptakan look. Iya. Tapi kan dari editor kan menciptakan looknya dalam orang melihat. Iya. Lebih jauh lagi. Dan mereka juga ada storytellingnya, jadi ya Sekarang gini, kalau kayaknya kita pengetahuan, apalagi saya contohnya, saya kan nggak belajar terlalu jauh tentang kata-kata kalimat fashion atau indahnya bagaimana mengungkapkan karya saya dalam bentuk foto. Iya. Kan aku nggak pinter. Iya. Ya kan saya cuma bisa menciptakan dan memberikan arti sebuah karya. Ya dibutuhkanlah dari pihak editor untuk menciptakan bagaimana mengungkapkan, meskipun tapi kan dia mendengarkan cerita saya, makna dari saya apa sih, baru dia keluarkan dalam bentuk foto atau namanya Visual. berarti ini sebenarnya pekerjaannya sama kayak kita juga, kayak like my job. Exactly. Lo I ada have- lighting, ada lighting, ada ada ini, stage. ada itu, ada ini, ada kru, ada ini. Oh, itu Sama. makanya wow. bisa bekerja Tugas lo sendiri. berat banget nih, Hes. Benar. Ini dan dia benar-benar setelah berat when loh. it's done, she have to edit it. Karena ini orang nggak bisa meremehkan ya bahasa sekarang profesi editor in chief itu editor ya, maksudnya di sini ngomong itu justru itu harusnya. Apalagi editor in chief, it's Ya, apalagi- higher than editor. Yes, I see, I Itu got hasil it now. akhirnya yang akan ditampilkan Iya. di majalah akan dilihat semua orang. Itu penting. Ya kan? Editor in Gitu loh. chief tuh sebenarnya udah nggak nulis lagi. Dia hanya We have- mengedit. Bener. Jadi yang menulis adalah writer. Betul. Writer itu diedit sama para editor. Betul. Iya. Para Terakhir editor goalnya di dia. Iya, setuju atau tidak?
para editor nanti akan datang ke editor in chief. Tapi editor in chief tuh udah lebih kepada konsep. Oke. Oke ya. Di bawahnya Betul. editor in chief Betul. ada namanya managing editor. Oke. Managing editor dia yang manage. Beauty editor lapor ke managing editor, Iya. fashion editor lapor ke dia. Oke. But editor in chief adalah kalau di majalah tuh di depannya yang tanda tangan tuh. Tuh. Yang Anna ada foto. Wintour tuh. Ada foto. Ini Anna Wintour di Indonesia. Oh, berharap harus ada. Harus dong. Kamu percaya nggak? Ini cuman ini ya. I always believe the universe itu selalu mempertemukan. Kalau kita nih, misalnya Yung, Sabah, Hesi, Panca punya satu vibrasi, universe tuh somehow mempertemukan. And then we are here now. Yang ini Sekarang di sini. Like Karena kita nih bersatu karena Betul. kita punya Visi pasti yang kita sama. punya lagi pengen apa, Ya. terus tiba-tiba ngek. ngek, bener. Makanya saya Iya. bilang old fashion atau memang udah kemakan zaman sebenarnya itu bisa mempertahankan tetap kualitinya atau lebih bagus lagi loh. Karena mempunyai aturan di mana itu yang ya boleh bilang kan kita belajar di sejarah kan. Iya. Betul. Itu loh. Sejarah is the things that we have to take a look and to learn from. Betul. I Itu think nomor that's satu itu nomor sebenarnya. satu Betul, sebenarnya. Betul. Nah, kalau ngelihat dari tadi obrolan nih ya, Dalam ya, past kita ya. and future, past and future, past and future kan. Sekarang kita ngobrolin yang future nih. Ada satu pertanyaan dari gue nih. Sekarang lagi tren dan hits banget. Di mana-mana orang bikin digital sampai ke fashion show digital, fashion ini digital. Ini digital mau jadi tren? Apa tren udah digital? Apa udah digital itu udah tren? Ini gimana sih? Kalau buat aku sih, sekarang semua bebas melakukan membuat tren, ya kan? Cuman yang melakukan tren itu sopo. Maksudnya Ilai. sopo? Ya, saya nggak bisa menuduh, saya nggak bisa ngejudge, gitu loh. Nah, ini yang saya bilang, perlu ada batasan-batasan, di mana perlu editor in chief. Editor in chief itu melihat vision ke depan lebih jauh lagi. Yang mana bisa yang ini namanya tren atau dia tren. Apalagi sekarang, sorry aja ya, dengan kemudahan mempromosikan dirinya, karyanya itu, ya kan, sehingga kan sorry ada publik yang tahu fashion, ada publik yang tidak tahu fashion, yang ada taunya cuma kehebohan. Apakah itu tren? Ya benar banget sih. Oke, fashion itu tidak ada patokan. Iya. Budaya ada patokan. Iya. Ya, nah ini aja budaya dirusak dengan hal-hal yang contohnya, oke, saya bikin sesuatu ini udah meledak, dar, gitu. Which is itu kan budaya dihancurkan. Oke, dia masih namanya itu, tapi dibawanya ke arah yang, oh my god, meaningnya udah lain, gitu loh. Tapi di luaran itu namanya sosial media, ya kan yang, oh ya tuh heboh, udah keren, semuanya wow, dia yang menciptakan. Which is saya so sad, itu aja sih. Ini budaya ya, kalau fashion bebas free, betul gak sih? Cuman ya, siapa dulu yang membuat tren? Oke, bukan understatement, bukan. Semua orang berhak, gitu. Tapi bagaimana menjaga ini, bukan maksudnya gini, kita nggak bisa bilang ini salah, enggak, gitu loh. Tapi how, gitu loh. Ya kan? Iya. Kita ngalamin seperti itu, gitu loh. So, instantly secepat itu bisa menjadi seorang fashion designer, di mana come out. Oke, paham sekarang. Oke. Iya nggak sih? Ketika banyak departemen-departemen yang mengatasnamakan penjaga fashion Indonesia, ya kan. Namun kalau kita lihat mungkin contoh gitu ya, penjaga fashion Indonesia dengan nama-nama ABCD gitu ya, nggak perlu disebut. Tapi ketika kita lihat dari dekat, kok model yang jalan sepatunya kebesaran. Ini hal-hal kecil ya. Datang saya sekali diundang udah nggak bisa datang lagi gitu. Karena nanti negatif vibe-nya, ya kan. Lihat jahitannya apa, udah nggak masuk gitu. Buat apa kita datang untuk tujuannya? Semua editor itu datang untuk mengapresiasi harusnya, ya kan, as a friend, Iya. atau untuk kasih masukan going to the backstage, terus Yeah. Even bilang, though as a professional. ya kan, kasih masukan, kasih apa. I think ini, those two nggak perlu jual dan gitu. Atau nggak usah datang lagi, buat apa gitu ya. Tapi harusnya mungkin kalau yang tadi Yung bilang, harusnya kita nih orang-orang yang punya vision ke depan yang baik, yang punya referensi fashion beneran yang penuh di kepalanya, bersatu, duduk, kita rombak habis nih fashion Indonesia, mau dibawa kemana, ya kan? Betul. Yuk, mulai tahun 2021 bikin gitu. Pasti kita akan dihajar segala macam, Ya. of course. Ya. Tapi siapa yang memulai? Gitu. Nah, Ya kan? Anda. Saya. Siapa lagi kalau bukan saya? Iya benar, chief editor.
Iya kan? gitu. Mungkin itu ya kan. Iya, Tapi harus memang ada. soalnya kalau enggak yang mulai akhirnya cuma di situ-situ aja. Yang dan akhirnya di berkulak-kulak ya segitu-segitu begitu-gitu aja gitu loh. Memang seperti tadi Esti bilang, standarisasinya itu mungkin belum jelas. Itu yang mestinya mungkin dijelaskan, yang bisa menjadikan batasan. Tapi kalau untuk menjadikan sebuah platform yang kita harus membataskan grup-grup tertentu itu menjadi sulit juga sih, apalagi dengan Memang nggak mungkin. Ya nggak mungkin, makanya. Terus terutama dengan adanya sekarang no more boundaries, kayak tadi Yung bilang untuk create trend umpamanya gitu kan. Semua orang pada create trend. Walaupun I think everybody can create trend. Yes. Dan aku juga melihat ada beberapa upcoming designer yang I'm quite surprised. I just saw gitu, mereka tuh come out with very basic idea, tapi mereka tuh first of all they come out with the storytelling. Dari storytelling baru mereka tuh create the brand. Kalau tadi Esti bilang mungkin dengan kualitas produk, iya kita nggak pungkiri juga bahwa sekarang apalagi dengan banyaknya online platform untuk selling dan dengan harga yang harus murah dengan tren yang begitu cepat, itu kan juga pasti kualitas akan berubah kan. Jadi harus ada satu yang karena terlalu banyak ini Exactly. dan fashion Mungkin Indonesia. penyaringan kali, mungkin mesti ada Harus penyaringan. ada satu Nah, ya, itu. yang memegang standarnya fashion Indonesia itu. Kayak misalnya kita sebut aja misalnya Tante Ana ya. Dia punya standar tertentu. Amerika banyak banget yang trash, tapi nggak dilihat. Benar, Ya nggak benar. apa-apa gitu ya. Maksud saya adalah harus ada di Indonesia, belum ada satu yang punya standar yang Exactly. baik. Itu yang tadi aku bilang. Benar. Dan menggunakan kata Indonesia atau Jakarta. Kalau menggunakan pakai bahasa Indonesia, jangan Fashion Week lagi lah, jangan sebut apa, tapi mungkin Indonesia apa. Tapi yang benar-benar kalau kita bawa nih, misalnya kembali lagi nih ke cerita saya tadi Panca, misalnya ketemu lagi nih, Hesi, duduk lagi deh gue, gimana kabarnya fashion Indonesia, bareng lagi nih sama yang 10 tahun yang lalu duduk misalnya di mejanya Ritz Carlton itu. Kita bisa bawa, this is, sekarang gue udah punya, misalnya nih, ya kan, inilah fashion Indonesia, muka fashion Indonesia hari ini, jeblek. Black. Ya. Sudah sama dengan Celine, dengan Givenchy, you know, Iya. inilah yang kita kurasi, gitu. Karena sebenarnya desainer Indonesia banyak banget yang bagus. Yang bisa Tapi di-curate ya. banyak banget, nggak kalah. Tapi badannya Belum ada. Itu dia. Kalau itu aku setuju. Itu aku Udah, setuju. itu aja. Nah, ini ngomong soal fast track ya. Ya. Kita ngomong soal fast track nih. Ini ada pertanyaan yang interesting banget nih. Kan sekarang nih banyak banget ya di semua profesi. Apalagi profesinya yang dihubungkan sama sosial media. Boom, tiba-tiba dia jadi something. Karena sosial media ini. Ini kan semuanya berproses ya, semua sampai akhirnya jadi kayak begini. Dan sekarang pun kalian juga kan masuk di sosial media itu sendiri ya. Ini gimana kalau melihat yang booming di sosial media, tapi sebenarnya dia punya proses. Cuma kita nggak tahu. Nah itu gimana ya? Kalau menurut saya sih kesuksesannya dia, maksudnya Panca di sini, Caca apakah dia booming secara di sosial medianya aja, tapi apakah karya dia juga relevan dengan yang seperti di sosial media, apa nggak relevan pertanyaannya? Ada yang relevan sama yang nggak relevan. Ingat ya, sosial media bisa edit, oke? Iya, kalau aku sih melihatnya oke. gini ya, bahwa makanya tadi aku nanya yang relevan apa nggak relevan, kan ada kayak Yung bilang tadi kan bisa diedit gitu loh. Tapi saya harus mengakui orang-orang itu juga melalui sebuah proses. Ya. Betul. Oke. Prosesnya mereka mengedit dengan canggih. Gitu loh. Iya. Iya kan, maksudnya. Gua tunggu Secara positif, secara positif. I try to positive Iya, thinking iya. aja Itu dulu. udah usaha ya, Ya udah begini-gini. berusaha. Iya, iya. Oke. Gitu loh. Terus wah lightingnya apanya Iya, gitu iya. kan, editannya secara sekarang handphone canggih. Bisa gini ya, saya? Terus dengan capture-annya, kata-katanya. Oh, itu. Nah, Benar-benar. we have to Wow. appreciate that. Kita ngomongin sometimes. desain ya. Exactly. Oke. Tapi dalam dia mempresentasikan desainnya di Total dalam look ya, sebuah capture-an itu, maksudnya kan dia pasti ada capture-annya kan. Iya. Entah itu capture-an yang membuat menarik, yang Iya. akhirnya membuat related ke foto itu. Oke. Atau memang foto itu sendiri yang memang secara foto udah quite invited gitu loh, inviting atau energik yang membuat orang tuh pengen udah ngomongin atau mau mencela atau giving thumbs up gitu kan, atau put love gitu kan, I don't know. Sampai akhirnya tuh orang jadi banyak followernya. We know gitu kan bahwa
to be success, ya kayak pepatah zaman dulu gitu. Kalau lu mau jadi penjahat, jadilah penjahat yang benar-benar jahat gitu. Lu mau jadi orang baik, jadilah yang benar-benar baik gitu kan. Jadi it's ya apa ya, pisau bermata dua ya. Iya. Khusus untuk si social media ya, saya melihatnya gini, ini sangat menarik. For me, it's an everyday experience, ya kan? Buat saya, ngelihat satu post itu bisa affecting my whole day. Hari ini bisa bikin bad mood seharian, besok bisa bikin Smiling all the time. and then bisa create something yang menghasilkan uang. Exactly. Ya kan, saking itu benar-benar membuat hari sungguh produktif. Kenapa? Karena orang itu it doesn't matter mau diedit, mau di apa, berapa ribu likes-nya, for me Nothing. means Exactly. nothing. Karena apa? Your followers doesn't mean a thing for me. Gitu ya. Brand cekrek foto, oke? 2,5 juta. Nggak masalah. And then ada satu orang foto tuh, misalnya kolam ikannya Seba Cekrek. dengan goyang-goyang dikit, ya kan? 4 likes. Gila, it moves my mood. Tidur nyenyak, mimpi indah. Tomorrow I can call Seba, thank you so much you post itu kolam ikan lo gitu. Jadi for me a visual, balik lagi ya, karena kita orang beda-beda ya, karena Exactly. kita orang seniman ya nggak, Iya. segala sesuatunya dari hati. Itu apa, Instagram itu kalau pancananya Hesi itu adalah Instagram. Instant. Ya, instant. Ya kan? Kayak noodle ya. Sudah terjawab. Tapi kalau Ya. ada orang yang emang happiness-nya dia adalah ngelihat 2,5 juta, ya nggak apa-apa ya. Iyalah, Exactly. terserah. Itu kan proses dia juga ya, maksudnya gitu. memikirkan sampai dia tuh mendapat Iya, that kind kalau of. dia sama gengnya bilang sih, Hesi ada like 4 happy banget gitu. Atau mungkin dinyinyirin ya. Nyinyirin. Gak ada yang like gitu ya. Iya sih, 4 like-nya gitu. Tapi buat gue itu bisa bikin gue tidur nyenyak apa ya kan, you know, it's each and everyone's preference gitu ya, beda-beda. Tapi but then again, seharusnya sih kalau orang udah dikatakan, misalnya ini kalau mau nanya, ini itu tadi lain ya, itu Lain kan ya. personal. Tapi kalau nanya sebagai misalnya Profesional ya. profesional nih, mau nanya editor in chief atau apa, harusnya kalau orang udah punya status atau title, dia punya tanggung jawab sama banyak orang. Exactly. Ya kan? You are a designer. You are a designer, you need to design. Lo nggak bisa bilang gitu ya, gue udah 10 tahun nggak desain apa-apa, ya kan? Kalau ada customer mau gitu ya, ayo dong gue kangen pakai tiara lo. Nggak mau gitu. Nggak bisa juga, lo punya tanggung jawab gitu kan. Begitu juga harusnya orang yang punya banyak followers, sebaiknya sih menggunakan platformnya sebaik-baiknya gitu. Exactly. I see. Exactly. Oke. I think I agree Itu that. ya tidak bisa juga. Makanya saya bilang ini terlalu bebas lah. Terlalu bebas, nggak bisa. Nggak ada aturannya, Nggak. tapi nggak ada yang bisa bikin aturan. Iya. Makanya tadi kan aku bilang, berbalik lagi, we are the one who try to be honest to ourselves. Ya. Iya dong, maksudnya Yeah, achievementnya agree. achievementnya kita tuh mau kemana? Biarlah kita yang apa tentukan gitu loh. Kita tentukan, ya kasih contoh, Gitu ya kan? Kalau kayak Karena begini, kadang-kadang bagi kita it's a positive, tapi bagi dia it's not positive. I saw this color is red, but for him it's gonna be maroon. Then how? makanya ini yang saya bilang dari awal tidak terdata dan tidak siap menerima ini. Iya. Menerima namanya sosial media yang terlalu cepat. Kalau kata Yung Yung tadi begitu, emang benar itu yang terjadi. Saya bilang sih at the end kita yang mesti participate for our own. Ya sih, at the end kita Oh, No that's the choice. answer. Itu yang No gue mau choice, dengar. gitu No loh. choice ya. Kita harus participate Kita akhirnya. harus participate, tapi kita juga nggak usah terlalu nyeret-nyeret orang atau gimana. Yeah. We just have to show it gitu loh. Yeah, This is agree. I am. So that's the answer. Iya, that is the answer That's for the me. answer. Gitu loh. Ini semua hasil karyanya, hasil karya Yung Yung, hasil karya Seba, hasil karya Hesi juga itu selalu menurut gua sukses ya. Sukses dalam arti kata benar-benar menciptakannya jadi kayak sukses gitu. Ini pengen tahu nih kok bisa sampai sukses itu tuh gimana sih prosesnya? Yang pertama ya. Terus yang kedua adalah ini sahabat-sahabat gue ini semuanya benar-benar internasional ya. Seba bajunya dipakai para selebritis di Hollywood itu yang benar-benar kayak udah deh
Udah gue nggak bisa ngomong deh gitu. Siapa aja tuh selebritis Hollywood? Ada siapa ya? Banyak contek. Contekan Ada tuh. Maggie Q, Ada. ada Victoria Summer, ada Keisha. Wow. Terus ada, siapa anaknya Anaknya Bruce Willis tuh Ya. keren banget tuh. Ya pokoknya ya ada beberapa lah. Kebetulan I cannot even remember gitu. Not beberapa deh, kayaknya lot deh ya. Dia suka malu-malu begitu. Jangan itu, aduh. Iya, Iya kan. Yung juga gitu kan, Yung. Dipakai sama siapa? Iya, Madonna dia. Madonna. Siapa lagi? Lady Gaga. Siapa lagi? Jangan diem aja dong ngomong. Desainernya kan di situ. Gal Gadot. Gal Gadot. Oh my God. Sini. Oke. Siapa sebutin? Taylor Swift. Luar biasa. Lumayan lah, Min ya. Nggak lumayan lah itu kayaknya. Amin, Tadi kayaknya lu kayak berkibar-kibar giliran ngomongin selebritis kayaknya aduh ini kenapa sih merendah atau Itu bonus. gimana? Itu benar. Itu bonus. Ya ini Seba nih. Bahkan setiap tahun fashion show-nya Seba tuh semuanya kayaknya ya. Ada 3 show, lu tiga-tiganya gue rata-rata. deh ya. Ini yang pertanyaan gue tadi yang pertama adalah menurut gue ini ya selalu sukses hasil karyanya. Ini yang bikin jadi sukses ini apa ya Seb ya? Pertama-tama nggak boleh dilupakan. We haven't mentioned it before. Actually kan aku selalu bersama Christine. Nah jadi behind this whole story that we was talking about, actually aku memang dari awal berdua dengan Christine. Ya, jadi ketika saya memulai karir saya semua berdua dengan Christine, create this label gitu loh. Idenya saya sama Christine tuh memang it's not easy at the beginning, tapi dengan jenjang waktu kita akhirnya mempunyai ideologi yang akhirnya kita bisa match, we can create it together. Nah di situ juga akhirnya keberhasilan ini juga saya harus banyak memberikan kredit juga terhadap Christine as my partner, di mana dia juga boleh dibilang memberikan sumbangsi yang sangat besar with this label. Kebetulan labelnya using my name. Nah, jadi sebenarnya for this label is behind all this label is me and her. Nah, jadi juga keberhasilan itu kalau saya boleh balikan lagi memang pertama saya melihat adalah kesensitifan dari kita berdua ya melihat sesuatu gitu loh. Jadi ketika kita yakin dari awal bahwa fashion itu memang harus dipresentasikan. Kita sebagai desainer, kita juga harus berani menyuguhkan koleksi. Seberapa besar atau seberapa kecil koleksi itu sebagai seorang desainer, kita harus bisa menyuguhkan ke audience. Jadi orang tahu bahwa kita tuh eksis with our collection. Apalagi dengan adanya pandemi kayak sekarang ini kan. Hesi juga tahu kan, maksudnya sampai di Paris saja Hesi aja diundang walaupun lewat online. Ya kan, gitu loh. Jadi sebenarnya kesuksesan dalam berkarya sampai akhirnya dipakai sama selebritis di luar negeri. Itu gitu prosesnya loh. gimana tuh Seb? Prosesnya sebenarnya sih semua harus saya balikan lagi dengan teknologi. Thanks to technology. Dengan teknologi kayak tadi Instagram, Facebook. Saya ingat pertama kali selebritis yang memakai baju saya adalah Paul Abdul. Ketika dia datang ke Jakarta, dia memang Tahun berapa tuh, Sob? pertama kali dia jadi juri. Aku Apa sih? datang ke tempat lu kan, Iya. ketemu dia. Paul Abdul udah lama banget. Aduh, nggak itu ke dengar. zaman gue tuh terus. Nah, Paul Abdul datang dan aku kaget gitu loh. Dia sampai bener-bener datang tuh ke Harmony. Bukan aku yang nyamperin dia yang datang ke aku. Di situ tuh aku was surprised dan pada saat itu belum ada Instagram. I think Facebook ya. Facebook. Nggak tahu dia Google di mana, akhirnya come out with my name dan dia minta pokoknya dia pengen ketemu aku. Then I think I owe this with technology. Seperti with the rest of this artists that wearing my clothes like Jasmine Soko ketika dia mau achieve the MTV Award, dia bilang gue mau pakai baju desainer Asia. Even though many other designers overseas big brand offering her, she said no, I'm gonna wearing Asian designer that goes with my concept. Nah di situ even she mentioned it in the interview. Jadi I really appreciate that. Jadi sebenarnya kita nggak bisa pungkiri lagi bahwa kayak Hesi bilang dengan all these changes, yang penting kita harus go with the flow kan. Maksudnya gimana kita mau melihat perubahan-perubahan ini. I'm learning from my friend that once taught me paling susah dalam hidup adalah menerima sebuah perubahan. Ketika kamu bisa menerima perubahan dalam hidup, everything will just go with the flow. We change our system of business and we change the way we think about meeting customers and we change to see designing for
customer itself, karena dengan keadaan begini mereka juga nggak akan mempunyai pesta yang terlalu over the top. Jadi kita juga mesti concern apakah kita pantas mendesainkan mereka sebuah pakaian yang terlalu over exaggerated with this kind of situation, yang juga nanti akhirnya just become such a waste for them. Jadi kan I think we have to be sensitive to understand this kind of situation, to achieve that kind of moment ya. Maksudnya dengan teknologi, I think kita juga mesti sensitif. Sejauh mana kita harus menggunakan platform perubahan-perubahan ini. Terus maksudnya everybody try to make a YouTube kayak Caca gitu loh. You make these things in different way and different thought. And you go with the flow. And look at you, how many subscriber already. Ngomongin soal kesuksesan ya sebagai desainer nih, Hesi juga kan gue melihat bahwa setiap yang dipublish ini menurut gue ya, mungkin karena gue pernah diinterview sama di Editors Club, jadi gue bisa ngomong ini sama lo bahwa kayak ini sukses gitu, setiap yang dipublish menurut gue ini sukses. Lain lagi adalah kalau melihat Seba sama Yung Yung kan udah masuk ke dunia internasional juga di fashion. Kalau Hesi adalah benar-benar melihat internasional itu depan mata ke semua fashion week nih di seluruh dunia. Itu apa rahasianya, Hes ya? Yang pertama, kalau di Editors Club Panca bilang apa rahasianya, thank you, dibilang sukses, good editing. Kembali lagi. That's right. Good editing itu luas. Pertama, we need to know Many siapa aspect, yang kita, ya? Iya, many aspect. Siapa yang kita interview? Saya ingat sekali back beberapa dekade yang lalu itu, awal dulu waktu pertama kali, I always love to write. Emang dari kecil tuh saya orang yang introvert gitu ya, sangat tertutup, 3 bulan di kamar pun nggak masalah gitu ya, sukanya nulis, very sensitive, sukanya ngayal gitu. Waktu nggak pertama kali lah ya, project besar menginterview orang itu Nia Dinata. Oh. She came back to me, she's a family friend, ya kan. Our parents tuh sohipan, mom and mom gitu. Tapi dia tuh came back to me terus bilang, Hesi, Teteh harus bilang sama kamu tulisan kamu bagus karena I know you write it from the heart. Gitu. Hati tadi itu ya. Dari Hati. Tapi dari situ, saya masih kecil waktu itu, tapi dari situ saya tahu, oh ternyata ya kalau nulis terus dipuji balik, terus dibilang dari hati, itu rasanya happy banget ya. Mulai sekarang saya akan selalu menulis dari hati, nggak mau bikin seneng bos, nggak mau bikin dikejar deadline, nggak mau apa. Mulai hari ini gue mau nulisnya dari hati. So maybe that one. Satu. Yang kedua, good editing tadi adalah apa yang nggak perlu buang. Saya tujuannya cuma satu, bikin Panca. Kenapa? Misalnya tadi ya artikel Panca gitu ya. Kenapa at the first place Panca Makmun ini deserve untuk berada di The Editors Club? Pasti punya banyak cerita bagus, ya kan? Terus dari gitu intinya adalah itu kan. The reason you are in our website pasti punya cerita. So the story has to be inspiring. Dari situ aja. Berkelitnya di situ aja, nggak usah ngomongin kebanyakan orang tuh ini ya bikin tulisan, kalau yang saya lihat logik aja, nanyanya tuh nggak intisari kembali kepada pokok hatinya itu. Jadi orang juga bacanya Ya sudahlah. So that the key. Yang nomor 2 mengenai internasional itu ya, sebenarnya ceritanya banyak banget yang seru ya, itu juga Apa cerita serunya? banyak ya, mulai dari apa tuh waktu itu pernah show Valentino di tengah-tengah tiba-tiba terjadi pemboman di Paris, ada kayak begitu. Pernah juga kita mau risi Loewe, so lagi lihat-lihat cari-cari alamat ya kan, tek tiba-tiba ada nih cewek cantik banget, tapi kan kita biasa nih bareng sama model-model kan, turun dari kayak Mercy hitam gitu, tapi kan banyak taksi juga di sana, Mercy ya kan, turun begitu lagi jalan ada fotografer nih lagi lihat-lihat gitu, ini bukan si alamatnya, ini si cewek cantik ngelihat, hey, are you going to the Loewe? Ya, terus dia ngelihat handphone gue gini nih, misalnya handphone lo, iya bener alamatnya di sini, lagi ngelihat gitu ya, terus dia ngelihat ke sana, situ pintunya
kata dia gitu. Terus dia gandeng gue, yuk kita lari, cek. Masuk ke pintu yang satunya. Begitu pintu dibuka, desa, di foto-foto segala macam. Celebrity. Eke, rempahan Renggina, nggak ada yang kenal. Lo tahu dia siapa? Dua Lipa. Oh my god, Dua Lipa. Dua Lipa. Dia gini, handphone gue gitu. Sini, itu pintunya gitu. Ya itu cerita lucunya. Tapi how to get there ya itu juga perjalanan panjang. To be trusted juga harus membuktikan gitu kan. Selama 20 tahun menjadi editor juga I think ada faktor luck juga sih gitu ya, kerja keras iya pasti, karakter yang baik juga menentukan. Saya selalu bilang juga kalau ada kesempatan untuk bicara gitu ya, jam terbang itu memang penting, tapi karakter lah yang menentukan kamu dipilih atau enggak, iya kan? Betul. Seperti itu, Ca. Interesting. Tapi nggak percaya sih, memang. Benar Nah, nggak? yang ngomong soal percaya nih. Apa sih? Ya ampun, gua selalu ada begini. Gua diam dengerin, tiba-tiba lu nanya gua lagi. Karena lo sama gue otodidak, jadi harus banyak tanya sama Ya, lo. gua percaya karena karakter atau namanya idealis itu yang akan mempertahankan itu. Iya. Nah pertanyaan gue, Apalagi? kenapa itu lo bisa sampai dipakai sama Madonna? Kenapa bisa lo sampai dipakai sama Lady Gaga? Sampai bisa dipakai sama itu? Itu gimana waktu itu proses pertamanya sih awalnya? Proses pertamanya itu kan memang kan dari si Pela ya. Jadi begini, ini sebelumnya kan memang udah diajak segala macam. Saya kan ya namanya kuno ya. Kuno ya kan kalau saya tidak percaya sama orang ya aku tidak akan memberikan ayo gitu loh. Jadi sudahlah saya cukup ya gitu loh. Saya bukan orang yang kayaknya udah ayo gitu. Enggak, cuma mungkin udah cukup lah dengan hidup seperti ini gitu. Dengan jual tiara, sewa tiara udah cukup buat saya, dengan teman-teman saya support ya. Maksud saya kan nggak kepercaya bahwa saya sampai ke sana. Gitu sih. Tiba-tiba dia setelah coming to Yeah. you. Yes, That's what he said. Ya. Luck. Nah, I think it's not fair kalau nggak bilang ada lucknya sih. Exactly. Ada Jadi jalannya. kita semua juga ada lucknya ya. Walaupun sebenarnya ada jalurnya ke situ, Bayangkan. darahnya kita memang ke situ. Bayangkan. And luck at the same time Ya. datang juga ke kita gitu. bayangkan nggak bisa tidur, lagi oleh komunikasi. Oke. Maunya apa? Iya, itu sih benar pusing tuh. Lalu perjalanan pengiriman berapa hari? Benar. Oke, dan kita harus menebak apakah itu bukan ujian? Track terus itu barang Madonna. udah sampai belum. Dia mau Rinaldi. Oke, gue nanya, maunya apa? Enggak, pokoknya judulnya itu, temanya itu, lu pikir sendiri gitu. Hah? Did you Benar. make it? Yes. Yes, Especially. Oh my special. Yes, God. especially yang waktu Met Galanya itu. Gua pikir segitu gampang ternyata sih. No. Susah ya, Oh saya- my God, saya bilang gini, dia kayaknya terserah kamu, pokoknya trusting you. Katanya gitu. Ini yang sulit. Yang sulit. Tapi justru yang sulit itu yang bisa menghasilkan yang Nah, karena lo justru ini, di-push kan. ini yang saya bilang, biarpun ya mencapai tahap ini, tapi saya masih belajar. Ujian, apakah lolos di tangan dia? Apakah Iya. lolos di tangan But we John try Bogotia? ya, kita mesti nyoba kan. Iya. Jangan Bogotia kalau bilang nggak suka, nggak cocok dengan Nggak jadi John Bogotia, pakai. nggak dipakai. Itu kan teman baik, ya kan? Iya. Saya harus melewati dua. Itu pemakai dan temennya, stylistnya juga. Nggak gampang. Jadi pengalaman sama ya. Sama. Itulah belajar. Jadi sampai hari ini ya tetap aja ujian. Iya. Jadi ujian tiada henti. Nah tapi itu buat kita tuh membuat kita tuh belajar lebih jauh lagi. Contohnya menanggapi atau mendapatkan tema itu dan kita perlu harus membelajar karakter dirinya Iya, research. yang cocok Iya. buat dia. Nah itulah pekerjaan yang bilang berat, ya, harus bertarung, Tarung. nggak tidur, Iya, terus minta cepet. Oh my god. Lain hal cuma bayar ceprot begitu. Iya, lain Yang hal. pilih yang ini. Ya kayak aku aja kadang-kadang. Iya, kita Lu aja. lebih parah lagi, fittingnya ya gak sih? Tapi enggak. Kalau untuk fitting sih so far Oke, the badannya. stylists are really good di luar sana. Pokoknya dia bilang as long as more or less this is the measurement gitu loh. Gue Beres kirim ya. ke sana udah kurang lebih dengan ukuran ini. Kalau kepanjangan kependekan mereka akan adjust sendiri. Tapi gue lebih berat lagi terhadap Yung Yung karena kalau baju tuh wardrobe ketika mereka bringing all the celebrities itu racknya itu banyaknya setengah mati. Gitu. Kalau aksesoris kan mungkin nggak terlalu banyak yang dia akan menjadi pilihan. Tapi kalau baju tuh bisa sampai 3 hanger, 4 hanger,
Dia hari itu udah di style, saya bilang gue mau lo pakai baju ini, dia bilang no I don't want. Ya udah, selesai. Kembali lagi bagaimana dia bisa appreciate ya. appreciate. Ibarat kata coba dia melihat begitu banyak ya, makanya kita harus Gitu loh. giving a soul. Oke, soul itu intinya ya. Benar. Hati dan soul. Terakhir, Terakhir. kita ngomong tentang fashion. Oke. Ini Oh. last question. Gue pengen tahu nih, tren Apa itu? kedepannya nih apa nih untuk tahun depan? Jawab deh, Sep. Jenderal. Seba boleh, abis itu Yung Seba boleh. Ya pasti yang aku udah bisa perkirakan sih ya. Saya sudah coba memahami the meaning of the word of trend itself. Banyak orang tuh salah mengerti menurut saya. Tren itu mereka hanya melihat adalah sesuatu yang lagi vibe atau Ya, yang booming. lagi booming saat ini. Tapi sebenarnya tren itu adalah sesuatu yang akhirnya diterima oleh certain society and it become bigger and it become voice. Baik itu secara politik, it can be a lifestyle, it can be fashion as a garment, it can be accessories, ya kan? And it become also can be a religious, gitu loh. Maksudnya it can be many ways, right? I mean like you said, you have to be sensitive enough to understand. Jadi dengan keadaan kayak sekarang, the society thinks is a pandemic, right? Makanya ketika pandemik ini terjadi kan orang juga semua kan lagi berubah semua tentang trennya. Kita juga harus melihat apakah pandemik ini akan berakhir. Kalau nggak berakhir, pasti ini akan berubah. Contohnya kayak Haute Couture Fashion Week kemarin kan, most of the designers doing it digital, which is Haute Couture never been doing digital. They can do very personal, like Chanel before, you know, in their Maison de Chanel, with only a few madame and a reporter. Tapi kan sekarang mendadak jadi digital kan. Jadi trennya ke depan ini juga membuka satu platform baru bagi saya bahwa dalam mempresentasikan sebuah koleksi itu can be digitalized. Mungkin sebelumnya juga udah ada, tapi itu kan lebih kayak more to the sportive way. Tapi sekarang udah mulai masuk ke couture. Dengan kejadian ini banyak sekali nih. Terus dengan keadaan pandemik ini, ekonomik juga kan a bit slow. Jadi orang juga nggak akan buang so much money just to promote their brand. Nah itu akan reflecting also the situation. Jadi situasinya itu nggak hanya di dalam politiknya di dunia fashionnya aja, tapi ini juga related ke semuanya gitu loh. The trend ke depan ini it's become more personal, tapi pasti akan banyak media-media yang terjadi dari sebelum-sebelumnya. Kita sebagai creative people as a designer, I think, me and Christina always do is what we feel. Fashion trend ya, kalau pancanannya tadi ya. Jadi kalau bicara fashion trend, it's no longer about polka dot atau A stripe, monochrome, yeah, a stripe. It's yeah. no longer about that. Kalau pancanannya fashion trend 2021, it's about many things that's going on in the world. Exactly. Fashion is menurut saya adalah ujung tombak, suara terdepan dan industri yang paling menginfluence. Jadi kalau untuk para politikus, ekonomis, apapun, budayawan, apapun, jika ingin bersuara menggunakan industri fashion. Yeah. That's why for me fashion trend it will be about eco, about diversity, about inclusivity, About comfort. Mungkin about what's going on in the world, Yeah. racism, Yeah. about all those things, it becomes trend. Jadi kalau misalnya bicara mengenai Dior misalnya gitu ya, dia pasti akan memasukkan unsur-unsur mungkin gitu ya, Black Lives Matter kan, I don't know lah, Yeah. atau mungkin pemberdayaan perempuan apa itu. So many things that's going on in the world now it becomes trend. Betul. Ada yang mau ditambahkan? Saya sudah cukup. Sudah cukup, kita sudah menyuarakan hal yang sama, kan tapi sekarang jangan- gini, tren itu akhirnya kembali kepada manusia sendiri. Sebagai seorang kreatif, bagaimana dia mengeluarkan tren dan bertanggung jawab aja sih. Iya benar. Itu aja sih. Jadi saya sih udah jelas banget tadi menjelaskan gitu loh bahwa
Ya, ini akan related ke nanti entah itu Dior, kayak Dior kemarin kan doing the show in Lecce. Kebetulan kenapa they choose Lecce? Karena kebetulan si Maria Grazia itu ayahnya tuh dari bagian dari Lecce maksudnya. Bukan dari kota Lecce-nya, tapi dari Puglia. Nah, dan kebetulan pertama yang terkena pandemik paling besar kan Itali. Secara dia adalah desainer dari Itali, jadi dia mau kembalikan rasa perhatiannya dia bahwa hey, wake up, we can doing better, okay, we can get through with this kind of pandemic. So that's why ya dia bangkit, dia melihat semua craftsmanship yang ada di Puglia itu, dan makanya dia mengadakannya di kota Lecce sendiri. Itu kan related ke semuanya ya, maksudnya dari ekonomi, politik, budaya gitu loh. Jadi I think kayak Hesi exactly tombak depan. Berkarya untuk bercerita dan membawa makna. Iya. Itu aja sih. Oke. Nice, isn't it? Nice. Aduh, ini pembicaraan yang benar-benar. Terima kasih banyak Panca. Terima kasih Hesi, terima kasih Seba. Kok begini loh, begini Semoga nih pembicaraan aku bersama dengan sahabat aku bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Dan juga sangat inspiratif, of course, pembicaraannya. Dan semoga ini dapat berguna buat teman-teman yang teman-teman ingin menjadi seorang yang sukses. Seperti sahabat-sahabat saya. Amin. Tapi jangan lupa subscribe, like, Oh, comment, begitu. dan Subscribe share ya. dan Ini buat share ya. teman-teman, karena ini Dan pengetahuan share. yang Subscribe. baik banget. Ting 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 ting. Oke, Ting 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 ting. bye. Ting 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 Thank ting. you. Bye.